Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membahas sebuah kitab ya yang ada tercatat di dalam Alkitab ya, yaitu kitab kehidupan. Kitab kehidupan ini ternyata sudah ada sejak dunia dijadikan ya. Kita akan membacanya dari Wahyu 13 ayat yang ke-8 ya, untuk membuktikan bahwa memang kitab ini sudah ada ya. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Ya, ini berbicara mengenai orang-orang yang murtad ya, yang terkagum-kagum dengan naga ya. Jadi orang itu menyembah naga itu ya. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan. Ya, namanya tidak tertulis orang-orang itu ya, sejak dunia dijadikan. Ya, di dalam kitab kehidupan. Jadi namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan ya. Kehidupan siapa? Dari anak domba yang telah disembelih. Jadi kitab Wahyu menjelaskan ya, bahwa kitab kehidupan itu adalah kitab yang dimiliki oleh anak domba. Begitu. Amin. Jadi jelas ya, ada sebuah kitab ya yang bernama kitab kehidupan. Jadi dulu ya, zaman purba itu ya, pada saat dunia sebelum dunia sejak dunia dijadikan itu ya, itu sudah ada kitabnya. Kitab itu ternyata dimiliki oleh pada saat zaman nabi-nabi, itu dimiliki oleh Yahweh. Ya, karena saat itu kan dia belum dibentuk ya. Nah, setelah Yahweh itu dibentuk yang menjadi manusia ya, Yesaya 43 ayat 10 ya, Yohanes 1 ayat 14 ya, juga dalam Lukas 1 ayat 31 ya, Allah dibentuk ya, Yahweh itu dibentuk menjadi manusia bernama Yesus gitu ya. Nah, lalu kita lihat ya, jadi pada saat dibentuk Yahweh sudah selesai, sudah tidak ada lagi. Allahnya tetap ada, tapi nama Yahweh itu sudah tidak ada, berganti dengan nama Yesus begitu ya. Tetapi Allahnya tetap ya, Allahnya tetap. Masa Allahnya ganti-ganti? Allahnya tetap itu ya, tetap satu itu ya. Dialah pemilik kitab kehidupan. Allah itu ya, Allah itu pemilik kitab kehidupan. Dulu namanya, saya ulang lagi, namanya Yahweh ya. Setelah dibentuk ya, Allah itu tetap ya, tetapi namanya yang berganti menjadi Yesus begitu. Nah, dialah pemilik kitab kehidupan itu ya. Jadi jelas di sini ya, bahwa kitab kehidupan itu mencatat ya, mencatat orang-orang benar, orang-orang yang tadinya tidak benar tetapi dibenarkan oleh Yesus gitu. Jadi nama mereka dicatat ya. Nah, seperti Lazarus ya. Lazarus, kisah Lazarus dan orang kaya itu ya. Lazarus walaupun dia miskin ya, tetapi dia dibenarkan sehingga namanya dikenal, tertulis Lazarus ya. Tetapi orang kaya itu ya, karena namanya tidak tercatat di dalam kitab kehidupan, ya namanya tidak terkenal. Dia hanya dikenal orang kaya. Orang kaya kan banyak, tetapi dia ya tidak punya nama gitu. Itu ya salah satu contohnya ya. Jadi kalau tidak ada namanya tercatat dalam kitab kehidupan, ya sudah.
Itu masuk neraka itu, ya. Sejak zaman dulu kala, ya, sejak dunia dijadikan, ya. Semuanya pasti tercatat namanya di dalam kitab itu, ya. Dan nama-nama itu pun bisa dihapus. Yang sudah tercatat itu pun bisa dihapus, begitu ya. Nah, untuk bisa nama-namanya itu tercatat dalam kitab kehidupan, ya, zaman now, zaman ini, saat ini, ya, dia harus percaya dan dibaptis, ya. Nah, kita lihat Yohanes 3 ayat 5. Yohanes 3 ayat 5. Apa kata Yesus di sini? Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, ya, harus dilahirkan dari air dan roh. Ini berbicara baptisan, ya, baptisan. Dan ini, ya, kan sedang ada komunikasi antara Yesus dengan Nikodemus, kan. Nikodemus seorang pengajar Israel. Nikodemus tidak mengerti, begitu loh. Tidak mengerti. Dipikirnya dilahirkan itu, ya, secara fisik, gitu. Jadi jawab Nikodemus, ya, dalam ayat yang ke-9, ya, Yohanes 3 ayat ke-9. Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi, ya? Nggak mungkin Yesus, nggak mungkin, itu katanya. Apalagi kalau dia sudah tua. Ini ayat yang keempatnya, ya, dari Yohanes 3 ayat 4. Saya bacakan yang lengkap. Yohanes 3 ayat 4. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan, ya, kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Nikodemus, ya, yang level berpikirnya secara fisik, ya, bukan roh, ya, levelnya secara fisik, dia berpikir mana mungkin orang yang sudah dilahirkan, ya, masuk lagi ke dalam rahim ibunya, apalagi kalau udah tua, gitu ya. Lalu saya tambahkan, bagaimana mungkin selamat, gitu ya, kalau udah lahirnya orang itu sudah tua, ya, nggak bisa masuk ke rahim ibunya, apalagi ibunya udah nggak ada. Nggak mungkin dong Yesus. Jadi berarti nggak mungkin selamat. Nah, itu cara berpikir Nikodemus, gitu kan? Yang levelnya level fisik. Ya. Lalu Yesus menaikkan level itu kepada level roh, ya. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu," ya, Yohanes 3 ayat 5. "Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Ya. Nikodemus menjawab, dia masih penasaran. Katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa-apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, ya. Duniawi itu bicara level fisik, ya. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi?" Jadi seseorang itu harus dilahirkan kembali.
dari air dan roh. Maksudnya itu dari baptisan air dan baptisan roh. Gitu ya. Sesuai dengan Markus 16 ayat yang ke-16-nya. Kita baca di sini. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi ada konsekuensi, ya. Tidak bisa abu-abu, ya. Tidak bisa percaya tapi tidak dibaptis. Nggak bisa, ya. Yesus katakan apa? Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, ya. Yang percaya dibaptis selamat. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi kalau nggak percaya akan dihukum. Nah, kalau tidak percaya, namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Dan pada saatnya nanti, ya, yang namanya tidak tertulis itu akan masuk neraka. Tetapi yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Percayanya juga kepada siapa? Percaya kepada Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada yang lain. Tidak percaya kepada Tritunggal. Tidak percaya kepada Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan Allah. Ya. Itu sudah saya jelaskan berulang-ulang, ya. Sudah saya buktikan dari Alkitab itu Allah ciptaan si Tertullianus, manusia primitif. Ya. Yang diakui, ya, yang dilakukan juga oleh para pendeta Tritunggal penganutnya. Begitu. Itu tidak ada di Alkitab. Jangan mendirikan imanmu di atas iman yang diciptakan oleh Tertullianus, ya. Tetapi bangunlah iman di atas dasar para nabi dan rasul dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Itu yang benar, ya. Jadi untuk nama Bapak Ibu, ya, dan saya ini tertulis dalam kitab kehidupan, itu harus percaya kepada Yesus, ya. Percaya, ya, Yesus Kristus, ya. Saat ini dia adalah Allah, ya. Awalnya dia adalah Allah. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Firman itu menjadi manusia, ya. Lalu mati, ya, kembali bangkit dan kembali ke sorga. Nah, kembali ke sorga itu dia kembali sebagai Allah. Saat ini dia adalah Allah karena sudah hampir 2000 tahun yang lalu dia sudah kembali, sudah bangkit dan kembali ke sorga sebagai Allah. Gitu, ya. Jangan jadikan dia anak Allah lagi. Anak Allah itu adalah gelarnya pada saat dia menjadi manusia. Ya. Dia itu adalah Allah. Saat ini dialah Allah. Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Ya. Tidak percaya Yesus masuk neraka. Itu Alkitab. Jadi percaya kepada Yesus lalu memberi diri dibaptis. Dibaptis dengan cara gimana? Dengan cara apa yang Alkitab katakan. Sesuai dengan Alkitab. Ya, saya baca di sini, ya. Roma 6 ayat 4, ya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Dikuburkan, ya. Dikuburkan itu orang mati terlentang, ya, tenggelam, ya, dalam air, ya, tenggelam, ya, ditenggelamkan, telentang, tenggelam, ya, dalam kematian. Itu kan namanya kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Setelah mati, bangkit, dibangkitkan kembali. Jadi itu baptisan yang benar adalah telentang, tenggelam, lalu dibangkitkan lagi, diangkat lagi. Itu baptis yang benar, bukan baptis percik. Apa arti baptis percik? Jangan remehkan baptisan, karena kalau Bapak Ibu meremehkan baptisan seperti para Tritunggal itu meremehkan, ya, dengan dipercik-percik, dengan digayung-gayung gitu, ya, itu akan dihukum.
Karena tidak sesuai dengan Alkitab. Jangan remehkan baptisan itu. Ya. Jadi sekali lagi, untuk nama kita tercatat dalam kitab kehidupan, percaya Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah yang benar, lalu memberi diri dibaptis, baptis yang benar sesuai dengan Alkitab, telentang, tenggelam, dan dibangkitkan kembali. Itu yang Alkitab katakan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu, satu lagi, di dalam nama Yesus, ya, bukan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, ya, bukan ya. Dalam Matius 28 ayat 19, ya. Matius 28 ayat 19 saya bacakan dulu. Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ya. Jangan gagal paham, ya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ya. Nama Allah itu bukan Bapa, ya. Nama Allah itu bukan Anak, nama Allah itu bukan Roh Kudus, ya, ya. Tetapi nama Bapa adalah Yesus. Nama Anak adalah Yesus. Nama Roh Kudus kan Allah. Nama Allah itu adalah Yesus. Ya. Nama Bapa Yesus itu tercatat dalam Yohanes 17 ayat 11. Nama anak itu, ya, fisik itu, kan anak-anak fisik nih, ya, yang lahir dari Maria itu Lukas 1 ayat 31, itu Yesus. Roh Kudus pun yang adalah Allah itu namanya Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat 26. Jadi baptislah mereka dalam nama Yesus. Sesuai dengan apa yang para rasul lakukan. Mereka tidak pernah membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak pernah. Tidak satupun ayat yang menyatakan mereka membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi semuanya membaptis dalam nama Yesus. Amin. Jadi ya, untuk supaya namanya tercatat dalam kitab kehidupan, percaya Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Yang kedua, memberi diri dibaptis dengan baptisan yang benar, yaitu celentang, tenggelam, dan dibangkitkan kembali. Ya, dengan maknanya mati bersama Yesus, ya, lalu dibangkitkan bersama Yesus, seperti yang sudah saya bacakan dalam Roma 6 ayat 4, ya. Lalu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Itu supaya nama kita tercatat dalam kitab kehidupan, ya. Dulu pemiliknya itu bernama Yahweh dalam nabi-nabi, kitab nabi-nabi itu Yahweh. Setelah Yahweh itu dibentuk, ya, jadi manusia, dia tetap Allah itu, ya, tetapi namanya itu yang berubah menjadi Yesus. Gitu. Setelah mati, bangkit, dan naik kembali ke surga, dia bernama Yesus Kristus. Nah, jadi saat ini percaya Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah yang benar. Itu tercatat nama Bapak Ibu dan saya akan tercatat di dalam kitab kehidupan. Ya, pemiliknya tetap Allah. Dulu namanya Yahweh, terus Yesus. Nah kita lihat, ya, pada saat kedatangannya lagi, ya, dia tidak lagi memakai nama Yesus, tetapi memakai nama Anak Domba. Nah, dialah pemilik kitab kehidupan itu. Coba kita lihat dalam Wahyu 20 ayat 15, ya. Wahyu 20 ayat 15. Kita lihat. Ini mengenai pengadilan, ya. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi pada saat penghakiman, ya, semua kitab dibuka. Juga kitab kehidupan. Jadi pada saat dibaca itu, ya, mereka itu akan diadili oleh kitab-kitab mereka.
dan satu kitab kehidupan dibuka. Jika namanya tertulis dalam kitab kehidupan, selamat. Tetapi jika tidak ada di dalam kitab kehidupan, dilemparkan kemana? Ke dalam lautan api. Kitab kehidupan itu milik anak domba. Luar biasa bukan? Jangan main dengan apa? Kitab kehidupan. Ya. Wahyu 21 ayat 27. Ya, kita lihat sini Wahyu 21 ayat tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Amin. Lalu kita lihat lagi Wahyu 20 ayat 12 ya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Kita lihat, semua kitab dibuka, tidak ada yang tersembunyi. Jadi jangan remehkan kitab kehidupan. Tapi saya ingin membacakan untuk kita semua ya, dari Wahyu tadi itu, Wahyu 20 ayat 13 ya, sampai 15 kalau saya tidak salah ya. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Dari sejak dunia dijadikan sampai pada penghakiman ini, jika nama-nama itu tidak tercatat di dalam kitab kehidupan ya, yang dimiliki oleh Yahweh, lalu Yahweh dibentuk manusia menjadi Yesus ya, lalu mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga, dia bernama Yesus Kristus ya. Nanti kedatangan yang kedua, dia adalah anak domba, dialah itu pemilik kitab kehidupan ya, yang dari dulu itu ya, yang mencatat ya nama-nama siapa saja yang tertulis dalam kitab kehidupan ya. Jadi pada saat penghakiman, jika orang-orang tidak ada yang tercatat namanya di situ ya, ayat 15 mengatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi saya rekap lagi ya. Untuk dapat tercatat namanya dalam kitab kehidupan anak domba ini ya, zaman now ya, pertama percaya Yesus satu-satunya Allah yang benar. Yang kedua, memberi diri dibaptis dengan baptisan yang benar ya, sesuai dengan Alkitab, celentang, tenggelam di air ya, dalam air ya, lalu dibangkitkan kembali ya, dengan maknanya mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus ya. Lalu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Ini Alkitab ya. Jangan dengarkan atau lakukan apa yang di luar Alkitab ya, maka Bapak Ibu akan selamat. Ya, jangan mau itu ikut-ikut tradisi, percik-percik, gayung-gayung, itu tidak mempunyai makna
ya, tidak punya makna. Ikutlah apa yang Alkitab katakan, ya. Kiranya apa yang saya sampaikan ini terus memotivasi Bapak Ibu untuk membaca Alkitab dan menyembah Yesus satu-satunya Allah yang benar. Maka nama kita akan tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Anak domba itu adalah Yesus Kristus. Shalom.